Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini dengan tema Keteladanan Yesus. Baik, sebelum kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini, kita membuat tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat Yesus. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah Yesus karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini 28 Oktober ada 2 momen penting, yakni peringatan Sumpah Pemuda serta Pesta Santo Simon dan Santo Yudas Tadeus. Di balik peristiwa Sumpah Pemuda serta Pesta Santo Simon dan Santo Yudas Tadeus, ada keberanian yang diwariskan pada pemuda waktu itu kepada generasi muda saat ini. Para pemuda berani meninggalkan keegoisan sukunya untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Mereka bertekad bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Selain keberanian para pemuda, pada hari ini kita juga mendapat teladan keberanian dari 2 orang yang totalitas dalam mengikuti Yesus. Kita merayakan pesta 2 rasul pemberani, yakni Santo Simon, orang Selot, dan Santo Yudas Tadeus. Mereka berdua termasuk dalam himpunan 12 rasul Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pendengar Radio Gemilang FM, pada bacaan Injil hari ini dikisahkan bagaimana Yesus memanggil dan memilih 12 rasul. Sebelum memilih rekan kerjanya, Yesus berdoa memohon petunjuk dari Allah Bapa terlebih dahulu. Dikisahkan
Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat baik dan nyata kepada kita. Berdoa sebelum mengambil sebuah keputusan itu sangat penting dalam hidup ini. Allah perlu dilibatkan agar keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah. Terang Roh Kudus dimohon agar membimbing kita dalam mengambil keputusan. Siapa saja 12 rasul Yesus itu? Mereka adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot. Santo Simon disebut orang Selot, artinya setia, karena ia amat setia kepada hukum Yahudi. Suatu ketika Simon dipanggil oleh Yesus untuk menjadi rasulnya. Simon menyerahkan jiwanya serta menyerahkan tenaganya untuk mewartakan Injil. Bersama para rasul yang lain, Simon menerima karunia Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kemudian menurut tradisi, ia pergi ke Mesir untuk mewartakan Injil bersama para rasul yang lain. Simon menerima karunia Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kemudian menurut tradisi, ia pergi ke Mesir untuk mewartakan Injil. Selanjutnya ia pergi ke Persia bersama dengan Santo Yudas. Mereka wafat sebagai martir di sana. Santo Yudas disebut Tadius. Tadius artinya si pemberani. Yudaslah yang mengajukan kepada Kristus pertanyaan yang terkenal pada perjamuan malam terakhir. Yesus mengatakan, "Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Santo Yudas bertanya, "Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Santo Yudas Tadius dikenal sebagai santo pelindung perkaraan yang sulit atau hampir tidak ada harapannya. Umat beriman mohon bantuan doanya ketika tampaknya hampir tidak ada harapan sama sekali atas persoalan mereka. Seringkali Tuhan menjawab doa-doa umatnya karena bantuan doa Santo Yudas Tadius ini. Yesus mengajarkan kepada para rasul tentang kesetaraan sebagai sesama anak-anak Allah. Di ruang setara itulah mereka mendengarkan Dia, memberikan diri disembuhkan dari segala penyakit, dan menerima jamahannya. Nas ini memusatkan pada tindakan Yesus dan respon orang banyak kepadanya. Para rasul seakan menjadi penonton pasif yang sedang belajar pada sang guru. Yesus melayani dengan tulus dan penuh kasih.
orang banyak memberikan diri disentuh oleh sabda, penyembuhan, dan jamahannya. Begitulah rasul-rasul itu belajar apa artinya melayani Yesus dan memberikan diri padanya melalui orang-orang yang dilayani. Akhirnya rasul-rasul itu belajar apa artinya melayani Yesus dan memberikan diri padanya melalui orang-orang yang dilayani. Akhirnya rasul-rasul itu, khususnya Simon orang Selot, setia, dan Yudas Tadius si pemberani itu melayani Yesus hingga tuntas. Keduanya meninggal sebagai martir di Persia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan renungannya pada malam hari ini, kita akan memanjatkan doa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala karunia-Mu. Ajarilah aku untuk senantiasa terbuka akan ajakan-Mu untuk turun, duduk setara dengan siapapun dan mendengarkan setiap jeritan mereka yang berkebutuhan. Buatlah aku berani untuk selalu setia, sebagaimana diteladankan oleh Rasul-Mu, Simon dan Yudas. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan, aktivitas kita, kegiatan kita, dan karya kita setiap hari selalu diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Yuvita Purwanti, penyuluh agama Katolik dari Kabupaten Magelang, mengucapkan selamat malam dan berkah dalam. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.